Sehingga dari sini saya jadi bertanya-tanya gitu. Kenapa Rizik kemudian cerita soal darurat ekonomi? Jangan-jangan dia hanya curhat soal dirinya sendiri. Jangan-jangan gitu. Karena kalau kita telaah gitu ya, yang darurat utang, darurat ekonomi, katanya negara ini darurat kebohongan katanya. Yang bohong kan Rizik. Dan terbukti di pengadilan gitu ya. Terbukti dia di penjara karena kasus kebohongan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah mendengar kabar bahwa mantan kalian sudah tunangan. Gimana rasanya? Pasti ada yang pernah ngalamin itu ya. Rasanya lega, plong gitu. Dan biasanya kabarnya itu tiba-tiba gitu ya. Kita nggak tahu prosesnya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba sudah tunangan. Nah, perasaan-perasaan semacam itulah yang mungkin hari ini itu sedang dirasakan oleh banyak pendukung Rizik, terutama orang-orang yang selama ini itu menyembah baliho. Pasti mereka ngerasa lega gitu, mendapatkan kabar tiba-tiba, oh Rizik sudah bebas. Ya karena kan pada akhirnya Rizik ini dipenjara sejak tahun 2020, Desember 2020. Nah hari ini, Juli 2022, dia sudah menjalani masa hukuman 2/3 masa tahanan. Memang terasa sangat cepat sekali gitu, bagi kita yang nggak ditahan. Tapi bagi Rizik ya lama gitu, makanya kemudian dia buru-buru pengen cepat keluar dari penjara. Sampai istrinya jadi jaminan itu di situ gitu. Ya sekedar administrasi aja gitu. Tapi dari sini ini membuktikan bahwa penjara yang katanya taman surga bagi Rizik, taman bermain yang tempatnya luar biasa, itu ternyata nggak surga-surga banget. Makanya Rizik pengen cepat keluar gitu. Karena kalau penjara itu taman surga, kan pasti dia nggak pengen cepat-cepat keluar. Iya kan gitu. Dia nggak perlu tuh ngambil pembebasan bersyarat pasti gitu. Kalau memang sesurga itu penjara bagi dia. Tapi ya enggak lah. Nggak tahan kayaknya juga dia di penjara gitu ya. Dan semakin bertambahnya usia, mungkin juga sudah lama dia di penjara. Rizik ini kan sudah keluar masuk penjara, tiap ganti presiden, ganti penjara gitu ya. Udah keluar masuk penjara beberapa kali, dia akhirnya hari ini terlihat lebih lebih dewasa gitu. Karena dia sudah mengatakan kepada para pendukungnya, sengaja informasi ini tidak disampaikan secara terbuka agar tidak ada penyambutan yang luar biasa, agar tidak ada kejadian-kejadian yang membuat Rizik harus masuk penjara lagi. Dia udah belajar gitu. Sama kuasa hukumnya juga sudah sangat merahasiakan peristiwa hari ini gitu. Dan terbukti gitu. Ketika Rizik keluar dari penjara gitu ya, yang menyambut cuma pihak-pihak keluarga. Nggak ada dari pihak-pihak lain atau nggak disambut seperti ketika dia baru datang dari Arab Saudi yang disambut dengan ribuan orang di bandara. Ini nggak terjadi lagi, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa dia sudah lebih dewasa dan dia menyadari betul gitu. Kalau dia melanggar, kata Rizik gitu ya, kalau saya melanggar lagi, ini saya bisa dipenjara langsung nih, tanpa sidang, tanpa remisi, tanpa potongan, langsung masuk lagi. Nah saya kan nggak mau kayak gitu, katanya. Ya syukurlah dia akhirnya menyadari. Dan dari kejadian ini gitu ya, saya jadi menyimpulkan dan mencurigai gitu. Jangan-jangan GNAI, Gerakan Nasional Anti Islamfobia gitu ya, itu adalah karpet merah untuk menyambut kepulangan Rizik. Jangan-jangan gitu, karena Rizik hari ini kan dia statusnya nggak ada. GNPF ya sudah expired gitu kan. Udah selesai fatwanya gitu ya. 212 ya udah kayak gitu. Udah nggak jelas orientasinya gitu ya. Sementara FPI sudah dibubarkan. Sehingga Rizik ini sekarang statusnya ya pengangguran dari organisasi. Maka dengan munculnya deklarasi Gerakan Nasional Anti Islamfobia yang sangat-sangat cepat sekali dan tiba-tiba diluncurkan gitu ya, yang nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada peristiwa yang luar biasa gitu ya. Ini saya curigai sebagai sebuah karpet merah untuk menyambut kepulangan Rizik.
Ya nggak tahu lah apa tujuannya ke depan. Ya kita lihat saja nanti gitu. Tapi dari keluarnya Rizik hari ini gitu ya, yang menurut saya patut untuk kita merasa ini kayaknya nggak pantas gitu ya. Harus kita ucapkan disayangkan sekali ketika kita melihat foto-foto para petugas lapas yang kemudian berfoto bersama dengan Rizik. Sampai yang di tengah itu ada pegang tangan Rizik gini gitu ya. Saya nggak ngerti maksudnya apa gitu, tapi kira-kira begini. Apakah foto seperti ini adalah foto standar bagi semua narapidana yang akan keluar? Saya pikir enggak gitu. Kita nggak pernah tuh ngelihat koruptor yang keluar terus kemudian foto-foto dulu sama petugas lapas. Nggak ada gitu. Apa ada? Seingat saya nggak ada gitu. Sehingga bagi saya mempertanyakan gitu. Kenapa petugas lapas ini kayak senang sekali berfoto dengan Rizik? Ini kemungkinannya ada dua. Yang pertama, mungkin saja mereka ini, para petugas lapas ini memang anggota FPI yang selama ini bertugas di lapas. Mungkin aja gitu. Atau kemungkinan kedua, mereka sedang euforia aja gitu. Melihat orang yang suka viral, suka diberitakan, mereka jadi ikut foto-foto. Ya meskipun yang viral-viral itu kan nggak semuanya positif gitu ya, bisa juga negatif. Tapi mereka nggak peduli, psikologi dasar manusia gitu. Ketika ngelihat orang yang tidak dia sukai tapi muncul di mana-mana, muncul terus di media gitu ya. Ketika bertemu langsung di kehidupan nyata, mungkin mereka akan minta foto. Dan itulah yang terjadi kepada Presiden Jokowi juga gitu. Ketika Pak Jokowi datang ke daerah-daerah yang selama ini itu suaranya kecil, minim, banyak pembencinya, tapi tetap saja disambut luar biasa gitu ya. Bahkan banyak juga orang yang selama ini mengkritik Presiden Jokowi ketika diundang ke istana senyum-senyum minta foto. Fahri Hamzah yang sangat keras terhadap Presiden Jokowi ketika ketemu langsung sungkem-sungkem. Mungkin itu memang psikologi dasar manusia di Indonesia hari ini gitu ya. Ketemu dengan siapapun yang viral rasanya pengen ngajak foto gitu. Itulah mengapa Miyabi yang datang ke Indonesia, seburuk apapun citranya gitu ya, kita mengenal dia, tetap aja ketika datang ke Indonesia banyak yang minta foto. Jadi bagi saya gitu ya, para petugas lapas yang sudah berfoto dengan Rizik itu mungkin ya nggak perlulah dipecat atau diberhentikan dari kerjaannya ya, karena kasihan gitu, karena pada akhirnya mereka kan punya keluarga gitu. Tapi kalau mereka terbukti sebagai anggota FPI, itu emang nggak layak untuk dipertahankan. Itu layak untuk dipecat karena FPI sudah jelas adalah organisasi terlarang di Indonesia. Nah, mereka adalah pejabat-pejabat yang bekerja untuk negara. Masa jadi ormas, ikut ormas yang sudah dilarang sama negara sih? Kerja sama negara tapi ormasnya ormas terlarang. Wah, nggak cocok gitu. Tapi kalau memang ada yang terbukti layak untuk dicopot atau dipecat gitu. Dan di luar itu ya kita akhirnya harus menyadari gitu bahwa orang-orang di Indonesia hari ini itu kayak nggak peduli dengan benar dan salahnya gitu ya. Karena kalau sudah terlanjur viral, kalau orang sudah sering dibicarakan, ketika bertemu itu cenderung mereka ingin minta foto. Karena saya ngelihat ini nggak logis gitu. Para petugas lapas berfoto dengan narapidana, terlihat senang sekali. Kok bisa? Tapi petugas lapas ini nggak sendirian gitu. Orang-orang FPI juga kayak gitu. Rizik ini kan keluar masuk penjara tapi tetap saja dipuja-puja sebagai imam besar. Padahal udah jelas-jelas narapidana terus gitu ya. Ganti presiden masuk lagi penjara dia. Ini 2024 nih. Kalau sampai ganti presiden gitu ya, bukan Pak Jokowi lagi gitu ya. Kayaknya dia masuk lagi nih. Karena setelah Rizik keluar dari penjara kemarin, hari ini gitu ya, dia kemudian mengungkapkan cerita-cerita yang menurut saya ini menarik untuk kita telaah lebih jauh gitu. Karena Rizik mengatakan bahwa negara ini darurat kebohongan, negara ini darurat ekonomi, darurat hutang, darurat kezoliman katanya. Maka solusi dari semua ini adalah revolusi akhlak.
Ya kalau Pak Jokowi kan revolusi mental, dia revolusi akhlak. Jangan-jangan mau nyapres ini Rizik gitu ya. Tapi bagi saya yang terpenting dari pernyataan Rizik adalah kalimat setelahnya. Rizik mengatakan bahwa orang yang akhlaknya baik, maka dalam dirinya akan keluar segala kebaikan. Orang yang akhlaknya baik, maka dari matanya dia akan melihat kebaikan-kebaikan. Ini menarik gitu. Karena kita jadi bertanya, Rizik ini akhlaknya baik atau enggak? Iya kan, gitu kan. Ya karena kalau kita ingat-ingat, apa yang kita ingat dari Rizik kan pasti soal caci makinya, soal provokasinya, soal doa-doa yang buruk kepada orang lain. Yang didoakan semoga sakit-sakitan, semoga ekonominya hancur lebur, gak punya usaha. Keluarganya hancur, bercerai dan sebagainya. Itu adalah doa yang pernah disampaikan oleh Rizik di muka publik. Nah hari ini Rizik tiba-tiba bicara soal akhlak orang baik. Itu kan gak sesuai gitu. Gak sesuai dengan Rizik. Ya kalau orang akhlaknya baik, gak mungkin dia mendoakan orang lain dengan doa-doa yang buruk. Gak mungkin ngedoain orang lain agar sakit-sakitan, gak sembuh-sembuh. Kan gak mungkin gitu. Sehingga dari sini saya jadi bertanya-tanya gitu. Kenapa Rizik kemudian cerita soal darurat ekonomi? Jangan-jangan dia hanya curhat soal dirinya sendiri. Jangan-jangan gitu. Karena kalau kita telaah gitu ya, yang darurat utang, darurat ekonomi, katanya negara ini darurat kebohongan katanya. Yang bohong kan Rizik. Dan terbukti di pengadilan gitu ya. Terbukti dia di penjara karena kasus kebohongan. Jadi ketika dia bicara soal kebohongan, negara darurat kebohongan, darurat ekonomi, darurat utang, kayaknya dia sedang curhat soal dirinya sendiri. Cuma kan nggak enak kita kalau ngaku punya utang gitu kan. Jadinya ya atas nama negara aja deh. Soalnya negara juga punya hutang. Ya kalau kita curhat, wah saya punya utang sekian, cicilan sekian, kan nggak enak gitu kan. Makanya dari pernyataan-pernyataan Rizik setelah keluar dari penjara ini saya lihat dia sedang curhat gitu. Karena kalau kita perhatikan gitu, Rizik ini kan sudah di Arab Saudi, nggak kerja, lalu kemudian pulang ke Indonesia, masuk penjara, nggak kerja lagi gitu. Itu kan menyimpulkan bahwa ekonomi dia kayaknya bermasalah itu. Lawang kita yang kerja aja bermasalah ekonominya gitu. Apalagi Rizik yang nggak kerja. Pasti bermasalah itu. Darurat ekonomi dia itu. Darurat utang juga jangan-jangan. Ya mungkin orang-orang yang bicara soal Sri Lanka, yang ekonomi Indonesia morat-marit, sedang buruk-buruknya gitu ya. Kalau kita perhatikan juga sama kan gitu ya. Yang bicara seperti itu biasanya orang-orang yang sudah dipecat. Mantan komisaris gitu ya, mantan menteri. Bicaranya tuh gak gitu. Ekonomi buruk, ekonomi negara sedang rusak, utang di mana-mana. Kayaknya mereka curhat soal dirinya sendiri itu. Iya, jangan-jangan Rizik juga sama kayaknya gitu. Curhat dia itu. Ya, tapi ya kita nggak tahu lah bagaimana kondisi Rizik sebenarnya gitu. Karena pada akhirnya gitu kan, kalau kita hidup di dunia ini ya pasti kita harus bekerja gitu. Kalau orang nggak bekerja ya kayaknya susah itu hidupnya gitu. Dan ya sekali lagi di Indonesia ini banyak tokoh-tokoh yang unik, banyak orang-orang yang terkenal, viral, dianggap sebagai panutan, tapi pada akhirnya itu sebenarnya bertolak belakang dengan aslinya gitu. Dan itu masih terjadi sampai hari ini, atau mungkin juga sampai 2024 nanti mungkin masih akan terjadi gitu. Karena sampai hari ini kita lihat bahwa Anies Baswedan, orang yang sudah gagal di Jakarta gitu ya, tapi masih dielu-elukan sebagai calon presiden. Masih ada partai yang ingin mengajukan Anies gitu ya. Itu kan lucu gitu. Kok bisa? Kalau udah gagal di Jakarta masih mau diajukan capres, sama kayak Rizik. Udah keluar masuk penjara, berkali-kali di penjara, tetap aja imam besar. Anies juga sama ini. Kebetulan sekelompok. Udah gagal di Jakarta mau dijadikan
calon presiden. Lebih buruk lagi AHY. AHY kalah di pilkada, tiba-tiba jadi ketua umum partai, sekarang mau jadi capres. Gimana sih gitu? Yang mau ngajuin ya ada, Demokrat gitu ya. Atau ada juga survei-survei yang mengatakan bahwa Anies AHY akan memenangkan Pilpres 2024. Kok bisa gitu? Anies ya mending lah, dia menang di pilkada, meskipun caranya ya dengan politik sara gitu kan. Yang itu kayaknya nggak akan berlaku dan nggak akan bisa memenangkan di Indonesia. Nah sementara AHY ini di pilkada kalah, terus kemudian sekarang jadi cawapres. Nggak tahu lah pada akhirnya kelompok-kelompok ini yang kayaknya satu aliran, satu kubu semua gitu ya. Dari Anies, Rizik, anggota para pekerja di lapas gitu. Kayaknya satu kelompok semua tuh. Emang unik-unik lah. Yang asal ketemu dengan orang yang viral diberitakan, tokoh, pejabat, nggak peduli dia korupsi atau enggak, yang penting terkenal gitu ya. Ikut foto-foto, seneng foto-foto. Sama hari ini gitu. Demokrat yang sudah jelas-jelas partai yang banyak melahirkan koruptor gitu ya, yang dari ketua, wakil sekjen, penjara semua, bendaharanya masuk penjara semua, sampai sekarang masih ada ternyata yang memilih Partai Demokrat. FPI juga sama, udah jelas-jelas dibubarkan sama pemerintah, ketuanya masuk penjara, sekretarisnya masuk penjara, tetap aja masih ada orang-orang ini yang memuja Rizik dan Munarman. Tapi pada akhirnya kita nggak bisa mengubah jalan hidup semua orang. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah sebagian atau orang-orang yang ada di sekitar kita agar mereka tidak jadi seperti mereka. Itu udah lebih baik lah. Itu udah sangat-sangat baik gitu. Jadi ya tugas kita menyadarkan teman-teman kita gitu, jangan sampai memuja-muja baliho dan narapidana. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.